Kalau orang hitam itu lebih rendah gitu loh, kastanya lebih rendah, tidak pantas ditolong. Orang-orang kulit hitam itu dianggap sebagai orang kelas 2, ya. Bahkan mohon maaf, mereka dianggap monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam bersama warahmatullahi saya, wabarakatuh. Baik Suzilawati di kaum podcast IBC, Islamik Berkarakter dan Cerdas. Apa kabar nih sahabat kaum podcast? Setelah sekian lama Zila nggak muncul di hadapan kaum podcast, ada yang kangen nggak nih? Tentu kangen dong ya. Dan tentunya sekarang saya tidak sendiri. Zila ditemani oleh seorang dosen muda, dosen yang luar biasa gantengnya, luar biasa imutnya. Ya, saya bersama Pak Ishanan M. Sos. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, Zila. Tadi berangkat dari mana Pak ya? Saya tadi dari KLU ke sini. Masya Allah, lumayan jauh Pak ya? Ya, ke sini nguji skripsi tadi. Oke. Tadi di perjalanan ada kendala macet tidak? Tidak ada, alhamdulillah. Perjalanan aman sentosa. Iya. Jumat berkah kata orang. Mungkin sahabat kaum podcast banyak yang nggak kenal Pak nih. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ishanan. Saya dari Lombok Utara. Alhamdulillah menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Mataram ini sudah 5 tahun. Ya. Saat ini saya mengajar di Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke. Jadi Pak Ishanan ini udah cukup lama ya di sini, udah 5 tahun. 5 tahun lebih. Oke Pak, berdasarkan yang Zila tahu Pak, yang Zila baca, yang tahu Zila dengar dari teman-teman, salah satu tugas pokok dosen itu ialah meneliti. Dan Bapak meneliti masalah iklan kecantikan dan diskriminasi, yaitu studi Rexona dan wanita. Nah, Bapak ini terinspirasi dari mana meneliti tentang wanita dan Rexona tersebut? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Azila. Sebenarnya meneliti bagi dosen itu adalah salah satu bagian dari Tridharma, ya, Tridharma perguruan tinggi, ya. 3 tugas pokok perguruan tinggi, termasuk dosen yang bernaung di dalam. Pertama, dosen punya kewajiban untuk melakukan atau melaksanakan pendidikan atau pengajaran. Iya. Kemudian dosen punya kewajiban untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, dosen juga punya kewajiban untuk melakukan penelitian, ya, penelitian. Nah, terkait dengan penelitian, sebenarnya penelitian itu bisa lahir dari mana saja, ya, tergantung fenomena apa yang bisa kita tangkap dari suatu kejadian, ya, suatu kasus. Nah, saya misalnya terkait dengan pertanyaan iklan Rexona Women Whitening itu, iklan kecantikan dan diskriminasi terhadap kulit hitam itu sebenarnya lahir dari kebiasaan sederhana. Saya biasanya di waktu senggang itu nonton televisi kan, nonton televisi ya paling 2 jam, 3 jam sehari lah, tergantung waktu. Nah, pernah itu suatu hari saya menonton televisi. Kemudian saya melihat ada iklan gitu loh. Yang kalau kita cermati, ya, dia menampilkan kesan-kesan diskriminatif di samping menampilkan pesan utamanya. Pesan utamanya itu kan memasarkan produknya gitu loh, produk kecantikan, produk apa namanya, biar ketek bau, biar ketek harum gitu. Harum, Iya. bersih. Itu yang kita lihat. Tapi kalau kita lihat lebih teliti secara utuh, kita akan menangkap cara mereka membangun bagaimana pesan ini dikonstruksi, disampaikan. Ada pesan lain sebenarnya yang tertangkap, dan itu seringkali tidak kita sadari. Nah, saya melihat di sana kok iklan ini seperti apa ya, menjelekkan warna kulit tertentu gitu. Iya. Ya, karena waktu itu iklannya ini menampilkan 2 orang perempuan yang mengendarai satu mobil, kemudian mobilnya ini bannya pecah, bannya di tengah jalan. Kemudian mereka memutuskan untuk turun, kemudian mengangkat tangan satu orang perempuan yang keteknya hitam, nggak ada yang mau berhenti, ya. Karena apa? Orang menganggap itu keteknya hitam, nggak pantas ditolong. Tapi tiba-tiba perempuan yang satunya turun, merobek lengan bajunya, kemudian mengangkat tangannya, keteknya putih. Oh, banyak sekali laki-laki berhenti menolong. Jadi kita melihat apa ya? Ada sesuatu yang menarik di sana yang bisa kita teliti gitu loh. Oh, ternyata di samping memasarkan produknya,
ternyata ini ada Diskriminasi. makna lain, diskriminasi lain. Yang jadi saya terinspirasi dari itu. Jadi hal-hal sederhana dari menonton atau dari aktivitas kita sehari-hari. Dari hal sederhana bisa kita jadikan penelitian, Pak, Ya, ya. dari hal sederhana bisa kita jadikan penelitian. Karena begini Azila, satu hal yang kita takutkan dari media itu. Jadi media itu punya dua kekuatan utama. Pertama, media punya kekuatan untuk membangun citra. Ya. Ya. Yang kedua, media punya kekuatan untuk membangun makna. Makna. Jadi citra dan makna itulah yang menjadi kekuatan utama media. Dan itulah yang sering disuguhkan ke publik. Saya tertarik juga meneliti ini karena memang keilmuan saya itu memang lebih banyak di media komunikasi. Kembali ke tadi, media dan citra dan makna. Citra dan makna. Bayangkan media itu seringkali mencitrakan iklan sebagai sesuatu yang ajaib, ya, sesuatu yang bombastis gitu, ya, yang mampu memberikan solusi bagi setiap masalah yang dihadapi. Nah, termasuk iklan-iklan, bukan hanya iklan kecantikan dalam Rexona Woman Whitening itu, iklan-iklan yang lain juga begitu, ya. Seringkali dicitrakan sebagai sesuatu yang mampu memberikan solusi yang sangat besar. Nah, bayangkan ketika citra dan makna ini mempengaruhi publik, itu yang kita takutkan. Jadi kalau publik ini terus-menerus dibangun konsep seperti itu kan bahaya. Coba lihat perempuan misalnya. Perempuan itu seringkali dicitrakan dalam iklan itu sebagai pemuas nafsu laki-laki. Ya, kan kebanyakan juga iklan itu perempuan tuh. Benar, stereotype kan? Misalnya perempuan pakai parfum itu bukan biar wangi, bukan biar sehat, tapi biar lawan jenisnya mengejarnya. Iya. Dia pakai lipstick itu biar laki-laki itu mengejarnya gitu. Kemudian bumbu masak misalnya. Kalau ada iklan masak memasak, kan diadegan kan biasanya oleh ibu rumah tangga kan. Iya. Itu bukan biar masakannya enak gitu loh, tapi biar suaminya betah di rumah. Ya, biar betah. Seolah-olah apa kesan yang muncul? Perempuan ini adalah alat pemuas semata gitu. Di kasur, mohon maaf, di kasur, di sumur dan di dapur itu ada benarnya. Iya. Dan itu yang sering dicitrakan oleh iklan-iklan ini. Maka saya, mohon maaf, sebagai salah seorang dosen kemudian merasa terpanggil gitu loh. Ini kok menggelitik sekali gitu. Jadi ini harus kita bedah gitu loh, biar masyarakat juga sadar bahwa ada dampak-dampak bahaya ya, yang kalau tidak kita saring, kalau tidak kita bagi kepada masyarakat, ini loh bahayanya. Takutnya citra dan makna tadi itu justru membangun opini yang berbeda di masyarakat. Tapi ini Pak, kan ini Bapak penelitian, penulisan. Zaman sekarang ini udah nggak ada yang suka baca seperti ini Pak. Karena banyak yang suka-suka scroll TikTok, scroll IG, Facebook tuh gimana solusinya tuh Pak? Ya, alhamdulillah. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh podcast, ya, podcast KPI Pak Umat. Ini podcast namanya. Iya, podcast. Jadi inilah yang bagus sebenarnya. Iya. Ketika hasil-hasil penelitian itu yang selama ini justru hanya terpublish secara tertulis di jurnal, di media massa dan sebagainya. Tapi kaum podcast ya, KPI Pak Umat ini berani mengambil langkah berbeda. Ya, termasuk ketika saya diundang ke tempat ini untuk berbicara secara langsung membicarakan tentang hasil penelitian. Ini adalah terobosan yang sangat berbeda. Di mana hasil penelitian itu sekarang tidak hanya bisa kita nikmati dalam bentuk tertulisnya, tapi dalam bentuk dialog. Ya, di mana ya apa yang saya teliti itu kita bincangkan hari ini. Ya, jadi, sehingga nanti mahasiswa yang tidak suka baca nanti cukup menonton saja, dan jangan lupa jangan hanya ditonton, di subscribe, di like dan di share. Dan bagi teman-teman mahasiswa bisa dibuka ya link jurnal tentang iklan penelitian Mbak Ishanan. Oke. Oh, jadi Bapak itu kan nonton, situ jadikan penelitian. Oke, luar biasa. Jadi kita juga bisa tuh nonton-nonton, jalan-jalan, bisa jadikan penelitian juga ya. Benar. Nah, penelitian Bapak ini sudah dipublikasikan di mana aja, Pak? Oke, penelitian saya tentang iklan kecantikan dan diskriminasi terhadap kulit hitam itu sebenarnya adalah penelitian yang berangkat dari sebuah pesan yang saya tangkap di iklan itu, di mana seringkali terjadi diskriminasi di dalamnya. Oke, sebelum saya nanti jelaskan sudah dipublikasikan di mana. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih yang menarik dari apa yang saya teliti itu. Padahal kan sesuatu yang sederhana. Nah, dalam iklan-iklan itu saya melihat bahwasannya diskriminasi dalam konteks iklan kecantikan itu sering terjadi gitu, tanpa kita sadari. Nah, termasuk di iklan itu kita melihat bagaimana dua orang perempuan di dalamnya yang mengendarai mobil, kemudian
ketika sampai di sebuah pertengahan jalan, kemudian ban mobil mereka pecah, ya. Kemudian mereka turun dari mobil, Iya. melambaikan tangan kepada setiap pengendara yang lewat untuk minta Minta tolong. tolong. Ya. Yang awalnya yang turun itu satu orang perempuan, ya. Dia turun kemudian mengangkat tangannya sampai mohon maaf ketiaknya kelihatan. Iya. Dan agak hitam juga sih di apa namanya? Bagian ya. Ya, di iklan itu. Nah, kita melihat bagaimana tidak ada seorang pun yang mau menolongnya, ya, terutama pria-pria itu tidak mau, pria hidung belang. Iya. Tapi kemudian ketika temannya yang satunya lagi turun, kemudian dia merobek lengan bajunya, kemudian mengangkat tangannya, sampai terlihat bahwa ketiaknya putih. Nah, orang-orang kemudian, terutama para laki-laki, Pasti rame-rame menolong turun, ya. ya, Iya. menolong, membantu, memperbaiki bannya dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dengan kacamata, mohon maaf, telanjang, ya, biasa-biasa saja. Iya. Tapi kalau kita lihat dari sisi penelitian, oh ada yang janggal di sana. Ada diskriminasi yang seringkali dilakukan oleh iklan-iklan tertentu, ya, yang terutama iklan kecantikan, bahwa ada diskriminasi rasial, ada diskriminasi kulit, agama, bahkan sosial budaya di sana. Coba bayangkan, di samping mengiklankan produk kecantikan itu, ya, kita melihat bahwasanya seolah-olah ada kesan, ada pesan-pesan diskriminasi budaya di sana. Masa orang kalau kulitnya hitam tidak berhak Tidak ada untuk yang- ditolong, iya. tidak ada mau yang menolong. Bayangkan kalau konsep ini sampai terbawa ke dunia nyata, kemudian orang di stigma dengan pikiran itu terus-menerus, maka kita akan menjadi orang-orang yang anti pada orang kulit hitam. Ya. Kita merasa, kalau orang hitam itu lebih rendah gitu loh, kastanya lebih rendah, tidak pantas ditolong. Nah, itu beberapa contoh, ya, itu beberapa contoh bagaimana iklan itu, terutama iklan kecantikan, seringkali tidak hanya menyampaikan pesan-pesan kesehatan kulit bagi kulit, ya, tapi acap kali menyimpan pesan-pesan diskriminasi yang jarang sekali tidak kita sadari. Nah, kemudian alhamdulillah penelitian saya itu sudah dipublikasikan di jurnal Al-I'lam, ya, jurnal yang ada di bawah naungan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Alhamdulillah sudah Sinta 5. Bisa gitu Pak. Itu tadi iklan Rexona misalnya saya nih yang minta tolong di jalan, terus benar. kira-kira ada yang nolong nggak Pak ya? Ya insya Allah lah ada yang nolong karena Azila cantik. Enggak, persoalannya bukan persoalan sebenarnya. Ini lebih kepada kita membangun opini publik, ya. Opini publik yang dibangun itu kan seolah-olah kesannya hitam itu jangan gitu loh. Yang terus hidup itu atau yang layak ditolong itu putih. Ya, ini sebenarnya tidak bisa kita lepaskan dari sejarah sebenarnya. Kalau kita menelisik sejarah masa lalu, kita bisa membaca bagaimana orang-orang kulit putih itu memerangi orang-orang kulit hitam. Karena orang-orang kulit hitam itu dianggap sebagai orang kelas 2, ya. Bahkan mohon maaf, mereka dianggap monyet. Sampai sekarang tuh Pak. Bahkan sampai sekarang. Makanya saya ini termasuk penggemar bola, ya. Iya. FC Barcelona. Iya. Saya pernah menonton sebuah tayangan di mana Dani Alves waktu itu dia adalah salah satu bek Barcelona yang dia akan mengambil tendangan sudut, tendangan pojok bahasa kita. Tiba-tiba dia dilempar pisang oleh penonton. Nah, lemparan pisang itu adalah sebuah simbol bahwa dia adalah monyet. Karena Dani Alves ini kan agak hitam dan dia berasal dari Brazil. Dia agak hitam kulitnya. Dan dia diejek sebagai monyet. Bayangkan, dalam konteks modern saja hal-hal seperti itu masih berlaku. Cuman bedanya, kalau dulu orang-orang kulit hitam itu seringkali diperangi dengan senjata. Dilecehkan secara langsung. Begitu ya dilecehkannya kulit hitam ini. Iya. Cuman sekarang pelecehannya itu walaupun agak samar-samar, dia lebih kepada pelecehan dengan produk. Iya. Ya, jadi dijuallah produk pemutih, dijuallah produk biar wajah ayu, apa segala macam kan. Oke, kalau dari sisi kesehatan bagus. Siapa sih yang nggak mau cantik? Cuman seringkali apa istilahnya itu? Marketingnya yang salah, strategi marketingnya. Jadi seolah-olah selain membawa pesan menjual produk, seringkali pesan-pesan itu ditumpangi dengan nuansa-nuansa diskriminasi, nuansa-nuansa diskriminatif. Dan itu yang harus kita lawan. Tapi sekarang Pak tidak banyak loh artis yang menjadikan kulitnya hitam. Banyak kan turis juga sengaja berjemur biar hitam. Oke, jadi dalam konteks ini kita bisa mengambil kesimpulan memang tidak semua orang kulit putih itu anti terhadap kulit hitam. Bahkan kalau kita lihat di Amerika kan banyak
artis-artis itu kan suaminya justru orang-orang berkulit hitam, terutama artis-artis perempuan. Begitu juga sebaliknya. Namun ini kita melihat apa yang terjadi, fenomena yang terjadi bahwasanya di iklan-iklan yang dibuat oleh pengiklan itu ya seringkali ada pesan-pesan diskriminatif dan bahkan tidak jarang loh agama itu seringkali ditunggangi oleh pesan-pesan apa istilahnya bukan diskriminatif tapi pesannya itu ditunggangi dengan seolah-olah menjadikan agama itu sebagai alat pendongkrak produk tertentu ya misalnya ini kita melihat orang hanya dengan menggunakan sarung tertentu dianggap sudah alim. Ya, orang dengan menggunakan satu produk tertentu dianggap sudah sangat soleha. Ya, menggunakan produk tertentu dianggap sudah sangat dermawan dan sebagainya. Sangat perfect, sangat sempurna. Bahkan barangkali Azila pernah melihat ada iklan jerawat. Iya. Ya, ada iklan jerawat. Kemudian perempuan yang berjerawat ini bercermin gitu loh karena besoknya nih dia ada acara besar gitu. Yeah. Ketika dia bercermin dia melihat ada setitik jerawat di wajahnya. Dia kemudian merasa seolah-olah dunia ini akan runtuh. Seolah-olah acara yang akan dia langsungkan besok itu akan gagal gitu loh. Hanya karena setitik jerawat. Lalu hadirlah kemudian produk pembersih wajah yang Bim Salabin langsung memberikan efek yang sangat ajaib. Ya, sehingga kemudian jerawatnya hilang, besoknya dia menjadi pusat perhatian, menjadi rebutan pria dan sebagainya. Nah, ini adalah konstruksi-konstruksi yang harus dihilangkan sebenarnya oleh pembuat iklan itu. Karena itu sebenarnya syarat akan nilai-nilai diskriminatif. Kemudian seolah-olah membuat orang kalau nggak beli produk itu hidupnya nggak sempurna, nggak perfect. Tapi ini di kalangan masyarakat mungkin tidak akan terlalu dihiraukan kan iklan gitu Pak ya. Benar. Mungkin yang kita berpikir ini diskriminatif itu jelas tidak bagus Pak ya. Iya tidak bagus. Oke. Jadi apresiasi yang Bapak peroleh setelah menyelesaikan penelitian ini apa Pak? Alhamdulillah penelitian ini dulu ketika saya tulis itu mendapatkan pendanaan penelitian dari Umat ya Universitas Muhammadiyah Mataram. Lulus hibah dulu. Jadi ada beberapa teman dosen dulu yang kita berkompetisi istilahnya dalam penelitian ini dan alhamdulillah penelitian ini termasuk penelitian yang di-EBA dan lulus reviewer. Kalau saya dengarkan pemaparan Bapak ini kan hal yang cukup sederhana, tapi bisa dikemas menarik tuh Pak. Bisa nggak sih Bapak itu bagi tips kita sebagai mahasiswa bagaimana biar penelitian itu mudah? Oke. Jadi ini tips untuk mahasiswa ya, karena nanti biasanya adik-adik mahasiswa ini akan terjun ke dunia penelitian. Kan? Biasanya buat skripsi itu ya, buat skripsi, kadang buat artikel, buat jurnal dan sebagainya. Oke. Sebenarnya adik-adik mahasiswa ketika nanti adik-adik akan dihadapkan pada salah satu tugas akhir ya, biasanya skripsi nih. Jadi saya tipsnya langsung ke skripsi saja gitu. Biasanya adik-adik menganggap skripsi itu sebagai sebuah nightmare, yang mimpi buruk. Mimpi gitu. Buruk sekali. Ya, tidur tak enak, ya, makan tak enak, tidur tak nyenyak dan sebagainya. Karena sering dibayangkan sebagai musuh yang sangat angker. Ya. Padahal sebenarnya penelitian termasuk skripsi itu sebenarnya bisa lahir dari hal-hal yang sederhana, dari aktivitas kita sehari-hari. Contoh saya misalnya. Yang tadi nonton TV itu ya. Hanya nonton televisi, kemudian tiba-tiba lihat, oh ini kayaknya menarik ya, kayaknya ada sesuatu yang berbeda, ada novelty, ada sesuatu yang baru yang bisa saya lakukan, yang bisa saya teliti. Oh ya sudahlah. Jadi intinya nanti kalau adik-adik mau meneliti, ya. Jangan dulu buat judulnya yang bombastis. Judulnya bagus, seolah-olah judulnya ini mau menyampai langit gitu. Mau menggapai langit. Padahal masalahnya nggak ada. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah apa dulu masalahnya? Apa masalah yang bisa kita kemas? Ya, apa masalah yang bisa kita oles? Ya, yang bisa kita poles, yang bisa kita olah dan sebagainya. Baru kemudian kita menentukan judul. Nah, untuk menjadi mahasiswa yang hebat nantinya ya harus dihidupkan budaya intelektual mahasiswa. Pertama, banyak-banyak membaca. Ya. Jadi mahasiswa jangan sampai alergi terhadap bacaan. Silakan banyak membaca. Bahkan bacalah apa yang Anda suka, ya. Kalau yang nggak suka baca, ya bisa jadi mendengarkan. Karena alat penangkap ini kan bukan hanya
melalui membaca misalnya, tapi mendengarkan, kemudian melihat dan sebagainya. Ini adalah panca indera yang secara keilmuan bisa kita manfaatkan sebagai alat penangkap ilmu. Karena guru itu kan bukan hanya di kelas, ruang belajar itu bukan hanya di kelas ya, ketika kita di bangku kuliah bukan. Tapi mayapada, alam raya, dunia ini sebenarnya adalah sumber inspirasi yang bisa memberikan kepada kita nilai-nilai pengetahuan. Kemudian yang kedua, mahasiswa harus rajin berdiskusi. Setelah membaca, ya rajin berdiskusi. Saya rasa dunia mahasiswa itu sangat lekat dengan dunia diskusi ya. Makanya itu penting ya bagi mahasiswa untuk ikut-ikut organisasi itu ya. Iya, penting juga. Tular nalar, berbagi pikiran dan sebagainya. Saya pernah membaca sekilas tentang pendapat salah seorang ilmuwan di barat itu. Dia mengatakan, jika aku punya satu apel dan kamu punya satu apel, maka kita masing-masing punya satu apel. Tapi ketika aku punya satu ide, kemudian kamu punya satu ide, maka kita akan punya dua ide. Ketika ide-ide itu kita bagi. Bayangkan apel itu bisa berkurang. Ya, karena satu dan satu. Kalau apel itu saya berikan ke kamu, kamu apelnya dua, saya nggak ada. Begitu juga sebaliknya, kamu berikan apelmu ke saya, apel saya dua, saya tidak ada. kamu nggak ada. Tapi ketika saya punya ide satu, kamu punya ide satu, saya berikan ide itu ke kamu, kemudian kamu berikan ide itu ke saya, maka kita masing-masing akan punya dua ide. Jadi mahasiswa, kalau dia sering menumbuhkan budaya diskusi, itu akan membangun sebuah penambahan literasi, penambahan pengetahuan. Tidak ada ruginya, dan itu yang harus dibudayakan oleh mahasiswa. Kan semakin kita berbagi ilmu, semakin bertambah ilmu Semakin kita. bertambah. Sama seperti kita bersedekah, semakin banyak rezeki kita ya. Yang masuk. Oke Pak, kita ngobrol santai. Silakan dulu diminum kopinya Pak. Oke, terima kasih ya. Iya. Manis. Mantap. Karena yang buat ini manis. Manis. Lah, Masya Allah. Mantap. Oke Kang. Kayaknya gulanya pindah ke sini semua ya. Iya, mungkin bisa jadi Pak. Oke Bisa Pak. jadi. Mungkin ada pesan yang mau Bapak sampaikan kepada kita semua atau kepada sahabat kaum podcast. Oke, kepada sahabat Kompos Podcast, terutama mahasiswa ya yang secara khusus berada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram atau para pendengar dimanapun berada. Oke, sebenarnya penelitian itu adalah pekerjaan yang mulia. Ya, menulis itu adalah pekerjaan yang mulia. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, kemudian manusia mati meninggalkan karya dan nama. Jadi menulis itu adalah bagian dari kita mengabadikan diri kita ya untuk nantinya akan dibaca oleh orang lain gitu. Bisa jadi nanti jasad kita ini habis, jasad kita hancur, tapi pemikiran-pemikiran yang kita tuangkan itu dalam bentuk penelitian, pengabdian, itu terukir, tertulis abadi, maka seolah-olah kita itu hidup gitu. Jadi konsep panjang umur menurut saya itu seperti itu. Menulis. Iya. Memiliki karya kita tuh ada yang kenal gitu loh. Kemudian walaupun kita sudah meninggal, tapi kita masih disebut orang, masih dikenal orang. Oh dulu misalnya ada Pak Ishanan lah misalnya yang menulis tentang iklan kecantikan dan diskriminasi terhadap kulit hitam, di mana beliau meneliti tentang ternyata iklan-iklan kecantikan itu tidak hanya memasarkan produk kecantikannya, tapi iklan itu seringkali dikemas dengan nuansa diskriminasi pesan di dalamnya, sehingga oh ini loh kita menjadi tersadar gitu loh, tercerahkan bahwa iklan itu bukan hanya tontonan sederhana, tapi kalau kita lihat dari sisi penelitian, ada hal-hal yang bisa kita kupas, ada hal-hal yang bisa kita ambil di dalamnya ya. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu telah datang di Kaum Podcast. Mungkin bagi sahabat teman-teman Kaum Podcast ingin menambahkan saran atau ide pokok, silakan komen di bawah ini.